Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqala Allah fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat Madiniyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bertemu dengan program kajian Islam intensif, dan insyaallah kita maksimalkan kesempatan ini untuk bertolabul ilmi. Kita sharing, membahas hal-hal yang berkaitan dengan dinul Islam, ya, dengan agama yang kita anut, yang kita yakini kebenarannya. Sahabat Madiniyah TV rahimahullah, suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah pesan kepada para sahabat. Pesan tersebut sangat singkat namun padat makna. Pesan ini diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah SAW, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al." Sabda Rasulullah SAW tersebut insyaallah menjadi sebuah motivasi, termasuk muhasabah bagi kita, dan mudah-mudahan pesan ini menjadi bekal agar kita menjadi pribadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah SAW, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al." Tidak akan bergeser seorang hamba pada hari kiamat sehingga hamba tersebut ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini, sahabat Madiniyah TV, kita sebagai umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kehidupan yang sebenarnya bagi kita bukan di dunia ini. Kehidupan yang sebenarnya bagi kita adalah kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat. Pesan Rasulullah SAW ini mengingatkan betapa kita harus hari ini mulai menatap masa depan akhirat lebih baik. Dan pesan Rasulullah SAW, ketika kiamat tiba, kita nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar, dan semua manusia dari mulai Nabiullah Adam alaihissalam sampai umat akhir zaman akan dikumpulkan. Dan Rasulullah menyampaikan, la tazulu, tidak akan bergerak, tidak akan bergeser barisan orang-orang yang terkumpul di padang mahsyar di yaumil kiamat, tidak akan bergerak, tidak akan bergeser, sehingga semua manusia itu menghadapi sebuah pertanyaan. Pertanyaan tersebut 4 hal. Yang pertama adalah an umrihi fima afnah. Sahabat Madiniyah TV rahimakumullah, pertanyaan yang pertama adalah an umrihi, tentang umur, ya, tentang masa, waktu, kesempatan kita hidup di dunia ini. Kata Rasulullah, fima afnah, usia kita. Sahabat Madiniyah TV, tentu ada yang usianya sekarang sudah mencapai usia 70 tahun, 60 tahun, bahkan ada yang masih ABG. Permasalahannya bukan lama, tua atau muda, tapi kata Rasulullah SAW, umur tersebut fima abnah, dihabiskan untuk apa usia kita. Lalu pertanyaan kedua, an jasadihi fima ablah, tentang jasad kita. Sahabat Madiniyah TV, mata kita, tangan kita, kaki kita, semua jasad kita ini, kata Rasulullah, ini akan ditanya. Demi Allah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak bisa kita hindari, yaitu yaumil qiyamah di padang mahsyar. Kata Rasulullah SAW, Allah akan menanya an jasadihi, tentang jasad kita, mata kita, mulut kita, lisan kita, fima ablah, digunakan apa? Tentunya sahabat Madiniyah TV rahimahumullah, pertanyaan pertama tentang umur, bukan lamanya, bukan tua dan muda, tapi seberapa jauh kita mengisi umur kita ini dalam hal kebaikan, dalam hal amal soleh,
amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jasad ini bukan dalam hal seberapa kuatkah otot kita, seberapa tajamkah penglihatan kita. Tentu yang jadi masalah adalah pertanyaan ini kita jawab. Jasad yang Allah titipkan ini seberapa jauh dijadikan modal sebagai upaya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik, pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada semua, kepada saya, antum, pemirsa sahabat Madinah TV rahimakumullah, wa na ilmihi madza amila fihi. Yang ketiga adalah tentang ilmu. Tentu konteks ini dalam hal ini adalah tentang kedudukan kita, tentang ilmu pengetahuan yang kita dapat, tentang kedudukan, pangkat, apa yang dikerjakan. Dan yang menarik adalah pertanyaan ketiga para pemirsa sahabat Madinah TV, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima aflah. Yang keempat adalah tentang harta, dari mana didapatkan, wa fima abqafahu, dan dinafkahkan, dihabiskan harta itu untuk apa. Menarik sekali para pemirsa Madinah TV rahimakumullah. Sahabat Madinah TV rahimakumullah, 4 pertanyaan. Namun yang menarik adalah pertanyaan keempat, wa an malihi, tentang harta kita. Min aina iktasabah, dari mana kita mendapatkan harta. Wa fima, dan hendak digunakan apa harta yang kita miliki. Menarik, pertanyaan pertama tentang umur dijawab dengan 1 pertanyaan, tentang jasad 1 pertanyaan, tentang ilmu 1 pertanyaan, tapi tentang harta adalah 2 pertanyaan. Dari mana dan digunakan untuk apa? Tentu para sahabat penasaran pada waktu itu, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, kenapa umur ditanya 1 hal, jasad ditanya 1 hal, tentang ilmu 1 hal, tapi tentang harta kita, kekayaan kita, aset kita ditanya 2 hal. Tentu sahabat Madinah TV rahimakumullah, ini berkaitan erat dengan sabda Rasulullah SAW. Banyak sekali orang yang terbuai hidupnya dengan harta. Umurnya, walaupun kita sama 24 jam durasi 1 hari, boleh jadi kebanyakan waktu yang kita habiskan adalah memikirkan tentang harta, tentang ekonomi. Dan Rasulullah SAW suatu ketika bersabda tentang harta ini, ya'ti 'alan nas zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu aminal halal aw minal haram. Suatu saat nanti akan datang zaman di mana orang sudah tidak lagi peduli tentang harta kita dari mana didapat, kemudian dipakai apa harta tersebut. Dan di suatu kesempatan Rasulullah SAW mengingatkan tentang harta kita, inna likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umatku itu akan mendapatkan fitnah, ujian, dan ujian terberat bagi umat kita adalah tentang harta. Dan ingat para pemirsa sahabat Madinah TV rahimahullah, ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran Al-Karim, surat Al-Baqarah ayat 282 berbicara tentang harta. Maka berhati-hatilah harta kita, aset yang kita miliki, perusahaan yang kita kelola, karyawan yang kita atur dalam perusahaan kita. Jangan sampai harta tersebut membuai tujuan abadi kita, kebahagiaan di dunia. Jangan sampai harta yang kita miliki mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pelihara harta kita, dari mulai proses mencarinya, harta yang halal yang harus menjadi prioritas kita, dan kita gunakan harta tersebut sebagai media amal soleh kita, sebagai amal yang bisa menghantarkan kehidupan abadi, bahagia di akhirat nanti. Dan prinsip mengelola harta yang halal, kita kelola dengan syariat Islam, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, jangan aturan manusia. Dan dalam Islam, sahabat Madinah TV, bukan banyaknya harta yang kita miliki yang jadi masalah, seberapa besar kontribusi harta yang kita miliki demi kemajuan Islam, izul Islam wal muslimin. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala mencari harta yang halal
dan kita diberikan istiqomah, harta tersebut kita alirkan kepada amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bila kita prioritas mengelola harta sesuai dengan syariat Islam, umur kita, jasad kita, ilmu kita akan selamat karena kita menggenggam harta bukan untuk kekayaan semata, tapi untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi hamba Allah yang senantiasa taat dan memiliki harta, mengelola usia, mengelola jasad kita, mengelola ilmu yang kita miliki, dihantarkan untuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sahabat Madaniyah TV rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.